Fakta baru terkait kematian satu keluarga yang dikubur di halaman rumah di Indramayu, Jawa Barat terungkap. Keluarga korban mengungkap ponsel milik korban ternyata sempat aktif setelah 4 hari tak bisa dihubungi. Padahal saat itu korban diduga sudah meninggal dunia dan dikubur di halaman rumahnya. Diketahui identitas kelima jasad tersebut adalah Sahroni, seorang pensiunan yang kini menjadi pengusaha walet. Kemudian Budi, anak dari Sahroni, yang menikah dengan Eis dan memiliki 2 anak yakni I dan B. Eis mendadak tidak bisa dihubungi oleh tetangga di samping rumahnya sejak Kamis 28 Agustus. Tetangga menelpon Eis pada Kamis pagi untuk sama-sama mengantar anaknya sekolah. Namun Eis tak bisa dihubungi, bahkan nomor WhatsApp-nya pun tidak aktif. Eis kembali dihubungi di hari-hari berikutnya namun tak kunjung membuahkan hasil. Tetangga mengatakan handphone korban sempat aktif setelah beberapa hari tak bisa dihubungi. Hal itu karena pesan yang dikirimkan kepada korban tiba-tiba checklist 2 setelah 4 hari tidak aktif. Selain itu ponsel korban juga memang tidak ditemukan di TKP hingga muncul dugaan handphone korban dibawa oleh pelaku. Satu keluarga di Indramayu yang tewas dikubur di halaman rumah ternyata sempat curhat ke tetangga beberapa hari sebelum kejadian. Curhatan itu disampaikan korban saat membeli makanan di warung ayam bakar. Korban sempat bercerita bahwa akan ada tamu yang datang ke rumahnya. Saat itu keluarga Sahroni membeli ayam bakar dengan jumlah yang banyak. Ketika ditanya untuk apa membeli makanan dengan jumlah banyak, keluarga Sahroni mengaku ada teman dan saudara yang akan datang dari Tangerang. Setelah itu, keluarga Sahroni tak lagi terlihat keluar rumah sejak hari Sabtu. Salah satu keluarga korban, Emma, juga sempat panik saat dihubungi ibunda korban Eis yang tiba-tiba menangis. Ibunda Eis mengaku akan segera ke Indramayu karena cemas anaknya tak bisa dihubungi sejak hari Sabtu. Hingga kini, Emma pun mengaku tak tahu siapa sosok tamu dari Tangerang yang sebelumnya disebut akan datang ke rumah keluarga Sahroni. Sebagai informasi, Emma adalah yang pertama kali menemukan jasad keluarga Sahroni terkubur di satu lubang dalam rumah. Ia mengaku tak terima keluarganya menjadi korban pembunuhan. Tuh ada temennya si Eis yang di sini tuh, Destinya kan di depan. Dari jam segini saya tahu tuh ya. Nah sampai siang, sampai sore jam 4 belum juga ketemu. Jadi si Bestinya ke rumah saya ke situ di warung, minta kunci untuk izin ke Pak RT untuk membuka pintu barangkali eyangnya tuh apa-apa di dalam gitu. Bu, saat pertama kali ditemukan itu apakah bau yang menyengat apa bagaimana sih Bu? Sesudah itu ada suami saya di situ mau dobrak pintu yang depan. Nah jadinya saya tuh izin sama uaknya yang ada di Jakarta. Boleh katanya tuh didobrak sama suami saya tuh. Nah udah didobrak pintu depan itu baunya udah nggak enak. Jadi saya tuh cari bau yang itu. Ke atas saya koloteng, ke kolong-kolong, ke pintu ke kamar 1, kamar 2, yang di bawah, kamar mandi, udah nggak ada. Terus pas ketemu di mana Bu? Pas ketemu itu, saya tuh lihat lagi rumah yang ada di situ di Marga Laksana. Barangkali si Budinya ada di Marga Laksana. Sampai situ tidak ada. Nah kita berempat ini bersaudara nih pulang balik ke sini masih curiga. Nah pas saya ke sini lagi kan ada sumur di situ tuh. Saya juga kecilnya tuh di rumah ini. Saya buka. Pas ditemukan di mana? Nah terus dibuka tuh yang mau ke arah ke tempatnya walet. Gudang sebelah gitu. Iya gudang sebelah itu kan walet. Tuh. Di situ saya buka baunya udah nggak enak. Nah ada segini begini, saya korek-korek pakai pesong tuh gagangnya tuh. Itu benar terkubur Bu? Iya terkubur cuma. Ada berapa orang Bu waktu itu? Saya lihat tuh satu. Bapak aja, Pak Haji aja. Nah udah ke situ, udah katanya tuh lapor. Sisa yang 4-nya itu di mana Bu? Nah ya di bawah-bawah itu. Oh satu lubang. Iya, satu. Tadi ruangan segini nih. Jadi saya tuh buka ininya aja.
ketemu sama Pak Haji Roni. Iya. Bu, awalnya ada kecurigaan nggak sih Bu dengan atas kematian dengan satu keluarga ini Bu? Ya kurang tahu Mas Budinya sih ya, tertutup kalau ada apa-apa tuh masalah pinjam-pinjam nggak tahu. Ibu sebagai saudaranya? Saya tuh kecilnya di sini. Oh, di sini. Iya. Bu, sudah berapa hari pihak keluarga ini tidak keluar dari rumah? Nah, dari habis Jumatan tuh udah ada, masih ada. Nah, sore Sabtu ini nggak ada. Katanya sih, saya kan jauh ke sana. Ada tamu yang dari Tangerang nginep ke sini, nggak tahu nginep apa nggak tahu. Tapi dia tuh beli ayam bakar di situ di depan 5. Ditanyain sama itunya tuh, buat apa banyak-banyak, ada teman, ada saudara datang. Ibu ada kecurigaan nggak terkait dengan kematian ini, ada terkait pembunuhan atau dugaan pembunuhan gitu Bu? Ada? Nah, sesudah itu tuh ibunya korban nih, ngebel saya tuh nangis-nangis, katanya mau ke Indramayu, dibel tuh nggak diangkat-angkatnya. Nah, tapi yang iya kan datang dari Tangerang kan udah sampai enggak dari jam 12 atau jam 11 dari jam 3 sore tuh. Tapi sekarang belum juga datang. Ibu pertama kali yang menemukan di sini Bu? Iya, saya. Di situ tuh, Bu. Ya, kok Mas? Bu. Di ruangan dapur. Iya. Ini kan Ibu sebagai pihak keluarga Bu ya? Iya. Apa sih yang menjadi harapan Ibu agar kasus ini terungkap Ya, apa bagaimana? intinya sih saya tuh ya sadis banget itu tuh ya, semua keluarga libat di buku sebuah. Saya tuh yang itu tuh gak rela. Tapi ada tuh ya minta ya di itulah dilindungi, itu tuh diambil yang jahat tuh. Tapi Sampai, menurut Ibu ada indikasi terkait pembunuhannya nggak Bu? kata si kemarin malam tuh saya tuh di kantor polisi. Katanya Mas Budi tuh dekat ininya, kakinya dekat, diajarnya tuh di situ di kamar, ada bercak darahnya di situ tuh. Pas lagi ini di sini lagi di kamar mandi ada bercak darahnya. Tapi yang kecil-kecil ini, yang umur 8 bulan, yang umur 7 tahun, enggak ini dah, enggak sehati saya dengar rela. Itu dikuburnya satu tempat? Iya, di situ tuh ada. Pas saya buka tuh, emang Pak Haji aja yang kelihatan tuh, yang di atas semuanya udah ditimbun-timbunnya di bawah. Bu, selama ini ada barang-barang yang berharga yang hilang nggak Bu? Sementara Saya kelihatan sih nggak ada kalau barang-barang di dalam tuh. Mobil ada, itu masih ada semua, nggak ada yang rusak malahan. Tapi sayangnya saya tuh nggak lihat di kamarnya Mas Budi. Katanya ada bercak itu tuh, darah tuh. Nah, Di spraynya tuh. ya. Bu, pada saat ditemukan, Iya. Ibu kan tadi melihat, apakah ada luka-luka atau bekas? Nggak boleh sama Pak polisinya. Oh, nggak ada. Cuman Nggak, hanya Ibu iya. melihat bercak darah aja? Iya. Semua itu? Enggak bercak darah, cuma lihat ininya doang nih. Pada luka, Pahanya Bu, ya? nggak ada lukanya, udah memar tuh, udah ini tuh, udah bengkak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.